Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kita akan belajar materi kimia kelas 11 tentang termokimia, yaitu entalpi dan perubahan entalpi atau delta H, lalu kaidah dalam perhitungan delta H. Diikuti penjelasannya ya sampai selesai. Entalpi adalah jumlah energi yang terkandung dalam suatu zat pada tekanan yang tetap. Entalpi suatu zat tidak dapat ditentukan atau diukur, jadi kita hanya bisa menentukan perubahan entalpinya saja. Nah, setiap reaksi kimia itu selalu disertai dengan perubahan entalpinya. Berdasarkan perubahan entalpinya, maka reaksi kimia terbagi menjadi dua, yaitu reaksi endotherm dan reaksi exotherm. Reaksi endotherm yaitu reaksi yang memerlukan energi atau menyerap kalor. Artinya, kalor berpindah dari lingkungan ke sistem, sehingga delta H untuk reaksi endotherm nilainya positif. Karena delta H sama dengan H produk dikurang H reaktan, dan nilainya selalu positif atau besar dari 0, maka untuk reaksi endotherm, nilai entalpi produk itu pasti lebih besar daripada nilai entalpi reaktannya. Jika kita gambarkan dalam bentuk bagian perubahan entalpi, maka bentuknya seperti ini. Posisi produk di atas dan posisi reaktan di bawah, karena H produk lebih besar daripada H reaktan. Kemudian untuk tanda panah itu selalu mengarah ke produk. Jadi, karena produknya ke atas, maka pada reaksi endotherm, produk tanda panahnya pasti mengarah ke atas. Sekarang, kita lanjut untuk reaksi exotherm. Reaksi exotherm yaitu reaksi yang menghasilkan energi atau melepaskan kalor. Artinya, kalor berpindah dari sistem ke lingkungan, sehingga delta H untuk reaksi exotherm bertanda negatif. Karena delta H sama dengan H produk dikurang H reaktan, dan nilainya selalu kecil dari 0, maka kita pastikan pada reaksi exotherm, entalpi produk lebih kecil daripada entalpi reaktannya. Jika kita gambarkan dalam bentuk bagan perubahan entalpi, bentuknya akan seperti ini. Posisi reaktan di atas dan produk di bawah, karena nilai produk itu lebih kecil daripada nilai reaktannya. Kemudian, untuk tanda panah, karena produknya di bawah, maka tanda panah mengarah ke bawah untuk reaksi exotherm. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu kaidah dalam perhitungan delta H. Kaidah yang pertama adalah setiap reaksi kininya yang dilengkapi harga delta H, maka pastikan koefisiennya sama dengan jumlah molnya. Contoh, apakah ada reaksi N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3 dengan harga delta H sama dengan negatif 92 kJ. Karena reaksi ini disertai dengan penulisan delta H-nya, maka pastikan jumlah mol masing-masing molekul itu sama dengan koefisiennya. Jadi, jumlah mol N2 adalah 1 mol. Kenapa? Karena koefisiennya 1. Berarti jumlah molnya molekul H2 adalah 3 sesuai dengan koefisiennya. Kemudian jumlah molnya NH3 adalah 2 mol. Kemudian untuk contoh soal yang lain, misal diketahui reaksi 25 ditambah 3O2 menghasilkan 2SO3 dengan melepaskan kalor sebesar 800 kJ. Jika kalor yang dihasilkan hanya 200 kJ, maka gas SO3 yang terbentuk adalah, di sini kita lihat kalor yang dilepaskan adalah 800 kJ. Untuk 2 mol SO3, kenapa 2 mol? Karena koefisiennya 2. Jadi, untuk 2 mol SO3, kalor yang dilepaskan adalah 800 kJ. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misal kalor yang dihasilkan hanya 200 kJ, berapa mol SO3 yang terbentuk? Maka mol SO3 yang terbentuk jika yang dihasilkan hanya 200 kJ kalor adalah tinggal dikali silang. 2 dikali 200 dibagi 800 sama dengan 400 per 800, nolnya bisa kita coret. Jadinya 4/8 atau 0,5 mol. SO3 yang terbentuk jika kalor yang dihasilkan hanya 200 kJ adalah 0,5 mol. Jelas ya?
Sekarang kita lanjut ke kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua yaitu harga perubahan entalpi atau delta H bergantung pada jumlah zat. Maksudnya, bila reaksi dibalik, maka tanda delta H juga harus dibalik. Bila reaksi dikalikan X, maka harga delta H juga harus dikalikan X. Bila reaksi dijumlahkan, maka harga delta H juga harus dijumlahkan. Contoh, misalkan ada reaksi N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3 dengan nilai delta H sama dengan negatif A kilojoule. Kemudian, reaksinya mau kita balik sehingga menjadi 2NH3 menghasilkan N2 ditambah 3H2. Karena reaksinya dibalik, maka nilai delta H-nya harus berubah tanda yang tadinya negatif, maka harus berubah menjadi positif A kilojoule. Seperti itu ya. Kemudian misal jika reaksinya mau kita kalikan dengan 2. Reaksi yang di atas ini mau kita kalikan 2, maka akan menjadi 2N2 ditambah, jadi yang dikali 2 itu koefisiennya. 2 dikali 3, 6H2 menghasilkan 2 dikali 2, menghasilkan 4NH3. Kita akan bahas contoh soal dulu ya. Soal yang pertama, jika diketahui reaksi termokimia CO2 ditambah 2H2O menghasilkan CH3OH plus 3/2O2 dengan delta H sama dengan positif 160 kal. Tentukan delta H reaksi untuk 2CH3OH ditambah 3O2 menjadi 2CO2 plus 4H2O. Jadi, di sini yang ditanya adalah delta H untuk reaksi ini ya. Nah, cara menentukan delta H-nya, ingat, delta H dipengaruhi oleh jumlah zat. Kita perhatikan di sini, untuk CH3OH, lihat pada soal yang diketahui, CH3OH-nya berada di sebelah kanan. Sedangkan pada soal yang ditanyakan, pada persamaan reaksi yang ditanyakan itu, CH3OH-nya berada di sebelah kiri. Artinya, reaksi yang diketahui ini harus dibalik sehingga menjadi reaksi yang ditanyakan. Jadi, langkah pertama reaksi harus dibalik. Nah, tetapi kita tidak perlu membalik reaksinya, cukup mengotak-atik nilai delta H-nya saja. Ingat tadi, kalau reaksi dibalik, maka delta H-nya berubah tanda, berarti delta H-nya menjadi negatif 160 kal. Kemudian, lihat jumlah CH3O-nya. Di sini, jumlah CH3O-nya adalah 2, sedangkan di sini 1. Jadi, meskipun kita balik, masih tetap 1 ya. Supaya menjadi 2, maka harus dikalikan dengan 2. Jadi setelah dibalik, reaksi harus dikali 2. Jika reaksi dikali 2, maka delta H-nya juga harus dikali 2. Jadi negatif 162 dikali 2 sama dengan negatif 320 kal. Oke, jelas ya? Jadi, delta H untuk reaksi 2CH3OH ditambah 3O2 menghasilkan CO2 ditambah 4H2O adalah negatif 320 kal. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya ya. Belajar kimia itu seru loh. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.